Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada minggu ke-7, pertemuan ke-7 dengan mata pelajaran yang sama, yaitu adalah Pendidikan Agama Islam kelas 8. Paket B, PKBM Go Digital. Nah, teman-teman, kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang hari akhir, terus tentang lingkungan, hari ini kita akan membahas tentang menjadi sahabat Al-Quran. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang hafiz atau ada yang sudah mulai menghafalkan Al-Quran secara sejak dini. Bagus sekali teman-teman. Kalau memang sudah memulai itu, pertahankan. Karena istiqomah adalah sesuatu hal yang sangat susah untuk dilakukan. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada minggu ke-7 ini, menjadi sahabat Al-Quran, ada baiknya teman-teman siapkan dulu ATK-nya, alat tulisnya, pena, buku, pensil, dan juga beserta air minum. Biar nanti waktu teman-teman menyaksikan video pembelajaran ini, kalau haus bisa langsung minum. Nah, adapun Al-Quran, manual hidup kita. Bayangkan sebuah gadget. Smartphone secanggih apapun akan rusak jika kita menggunakan tanpa membaca buku panduan atau manual. Begitu pula dengan manusia. Nah, manusia butuh panduan agar hati tidak rusak. Al-Quran adalah peta jalan menuju kebahagiaan dan penjaga kita dari kesalahan yang merugikan. Nah, teman-teman, kalau sebuah gadget aja punya panduannya, apalagi kita manusia yang diciptakan oleh Allah ini yang sangat rumit, banyak sekali dari emosi, dari tingkah laku, dari semuanya. Maka kita butuh panduan. Nah, maka dari itu Allah turunkan wahyunya yaitu Al-Quran biar kita ada panduan-panduan dalam hidup kita, biar hati kita tidak rusak, biar kita tahu nih ke depannya seperti apa, biar kita tahu juga tatanan hidup seperti apa, biar kita tahu juga apa itu baik, apa itu salah. Nah, ada pun 3 pilar membangun kebiasaan. Yang pertama itu adalah talaki. Apa itu talaki? Membaca dan menyimak langsung di bawah bimbingan guru atau teman sejawat agar tajwid terjaga. Nah, biasanya talaki ini adalah kita yang sering kita lakukan. Pergi sore kita pergi mengaji. Nah, itu adalah bentuk dari talaki, ada membaca dan menyimak langsung di bawah bimbingan guru atau teman sejawat. Nah, yang kedua itu adalah mentor sebaya. Belajar bersama teman yang sudah lancar membantu yang masih belajar tanpa rasa malu. Nah, biasanya ini mentor sebaya ini teman-teman yang seumuran dengan kita dan kita saling membahas satu sama lain agar menjadi paham nih satu sama lainnya tapi teman kita itu sudah lancar, itu adalah mentor sebaya. Dan adapun habit 7 hari atau konsisten adalah kunci. Sedikit namun rutin lebih cintai Allah daripada banyak tapi hanya banyak sekali yang banyak banyak salahnya gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita konsisten 7 hari terbata-bata namun rutin, berarti kita mau belajar yang bersungguh-sungguh. Adapun praktek talaki dan menyimak. Talaki adalah metode warisan Rasulullah SAW. Kita belajar bukan hanya membaca, tapi merasakan ruh dari setiap ayat. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita membaca dengan tartil, kita membaca dengan perasaan, kita benar-benar mendalami, biasanya setiap bacaan itu punya makna. Pasti setiap itu kita merasakan ruh setiap ayatnya. Karena pada sejatinya, wahyu-wahyu Allah itu hidup. Dalamnya itu adalah makna dan ada perkataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kalau sudah riwayat Muslim, berarti hadisnya sahih, teman-teman. Dan adapun zona nyaman mentor sebaya. Nah, ini belajar tanpa penghakiman. Di kelas ini tidak ada yang merasa lebih hebat. Kita semua adalah pejuang Al-Quran. Saling menyimak, gunakan waktu 10 menit untuk saling koreksi, dukungan emosional, beri semangat pada teman yang masih terbata-bata, dan pengajar yang bersama-sama itu akan mendapatkan kemuliaan yang berlipat ganda, teman-teman. Jadi, jangan pernah malu kalaupun kita masih terbata-bata, kita mengaji. Karena pada sejatinya yang terbata-bata itu mendapatkan 2 kali lipat dari amal membaca Al-Quran dan juga amal berjuang untuk membaca Al-Quran. Dan adapun tantangan 7 hari, one day one ain atau one day one ayat. Kita mulai dengan langkah kecil selama seminggu ke depan. Luangkan waktu 5-10 menit saja setelah maghrib atau subuh. Tujuan bukan khatam dengan cepat, tapi membangun kerinduan untuk berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari.
Dan adapun Al-Quran dalam genggaman, solusi untuk kesibukan bagi kalian yang memiliki jadwal padat atau sering berada di luar rumah, manfaatkan teknologi atau aplikasi digital Quran, Kemenang atau Muslim Pro, voice note, WA, setor bacaan ke mentor atau Pak Guru via PN. Nah gitu teman-teman. Jadi biar nanti saya atau teman-teman lain bisa mendengarkannya. Dan adapun jurnal mutaba'ah atau kartu kontrol ini sama teman-teman. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu membaca one ain atau satu ayat itu seperti surah Al-Mulk, berapa durasinya 8 menit mandiri di rumah, atau menyimak brotal Al-Qiyah 10 menit di perjalanan, talaki bersama mentor sebaya 15 menit di PKBM atau di sekolah. Gitu teman-teman contohnya. Selanjutnya itu adalah bedah hati atau refleksi. Apa yang kamu rasakan setelah merutinkan interaksi dengan Al-Quran? Tanyakan pada dirimu, apakah hatimu terasa lebih tenang saat menghadapi masalah? Apakah kamu menjadi lebih sabar dalam belajar dan bekerja? Apakah Al-Quran sudah menjadi teman curhat terbaikmu? Maka teman-teman, membaca Al-Quran itu adalah bedah hati. Sama seperti kita merindukan Al-Quran itu dan juga pengobatan dalam hati kita. Nah, adapun Al-Quran adalah hidangan Allah. Setiap yang masuk ke dalamnya, ia akan merasa aman. Mari jadikan Al-Quran sebagai gaya hidup, bukan sekedar kewajiban. Baik teman-teman, mungkin itulah materi kita pada minggu 7 ini. Jika ada pertanyaan, silakan japri saya atau di grup kelas. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you, bye-bye.